Nihan tapak kawali sang hyang mulia tapak bagia parehu raja wastu. Mangadeg di kota kawali numahayuna kadatuan. Surawi sesa numarigi sakuling daya. Penajur sakala desa aja manuk panderi pakena gawe rahayu paken hebe jaya dina buana. Hayuan ponah-ponah, hayuan cawuh-cawuh, ia neker inya angker, inya nincak inya rempak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Perjalanan Si Hawu. Di sebelah kami ini ada Ibu Rika. Apa kabar Bu Rika? Hai. Nih kami di sini Si Hawu sedang berada di salah satu peninggalan kemegahan Kerajaan Galuh. Di sini merupakan situs batu tulis yang berada di daerah Kawali. Dan Kawali ini merupakan salah satu sentral Kerajaan Galuh pada masanya Linggabuana, lalu beralih ke Bunisora, Niskalawastu Kencana. Setelah itu dipecah menjadi Sunda Galuh, yang mana rajanya adalah Dewa Niskala dan Susuk Tunggal. Lalu dikembalikan lagi menjadi Pajajaran oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang dilanjutkan oleh Surawi Sesa. Ya Bu Rika ya? Bu Rika, ini kawasan situs Astana Gede Kawal ini luasnya sekitar berapa hektar? Kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. Ini mau tempat patilasan kayak Patilasan, ya. patilasan. Oh iya. Di sini ada situs apa aja? Ada batu tulis, ada prasasti-prasasti itu yang bekas tapak kaki sama tapak tangan. Ada Abu Jasadnya di sebelah sana. Oh, Abu Jasad dia Pitaloka itu ya? Pitaloka. Pengunjung setiap hari gimana? Ada sih, cuma beda saya sama di Panjalu, di sini lebih sedikit. Iya. Paling yang mau menggali sejarah kebanyakannya di sini. Karena memang di sini adalah situs sejarah ya, bukti otentik prasasti untuk Kerajaan Galuh ya. Oke, siap. Makasih ya Bu Rika ya. Situs Astana Gede adalah tinggalan arkeologis dari Kerajaan Sunda Galuh. Terletak di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, di ketinggian kurang lebih 404 mdpl. Situs Astana Gede berada di kaki Gunung Sawal bagian timur, pada area hutan lindung seluas 5 hektar. Dasar sebaran batuan di sekitar situs bisa jadi luas situs ini lebih dari 5 hektar. Di sebelah utara situs mengalir sungai Kadungdong, sedangkan di sebelah selatan mengalir sungai Cibulan yang mengalir dari barat ke timur. Beberapa tinggalan arkeologis yang ditemukan di kompleks situs Astana Gede antara lain prasasti, makam, batu bergores, struktur batu, batu tegak, dan sebagainya. Kawali merupakan ibu kota kerajaan Sunda Galuh sejak masa Prabu Acikunda Linggawisesa yang memindahkannya ke Parahyangan Timur Tatar Pasundan hingga masa pemerintahan Mahaprabu Niskalawastu Kencana. Prasasti Astana Gede atau Prasasti Kawali merujuk pada beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis. Nama Kawali terabadikan dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu atau Mahaprabu Niskalawastu Kencana yang tersimpan di Astana Gede Kawali. Dalam prasasti itu ditegaskan mangadeg di kota Kawali atau bertahta di kota Kawali, dan keratonnya disebut Surawi Sesa yang dijelaskan sebagai dalam Sipau Windu Urip atau keraton yang memberikan ketenangan hidup. Berdasarkan perbandingan dengan peninggalan sejarah lainnya seperti naskah Carita Parahyangan dan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, dapat disimpulkan bahwa Prasasti Kawali I merupakan sakakala atau tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskalawastu Kencana, penguasa Sunda Galuh yang bertahta di Kawali, putra Prabu Linggabuana.
Saat itu usia Wastu Kencana baru 9 tahun dan ia adalah satu-satunya ahli waris kerajaan yang hidup karena ketiga kakaknya meninggal. Pemerintahan kemudian diwakili oleh pamannya Mangkubumi Suradipati atau Prabu Bunisora. Ada juga yang menyebutnya sebagai Prabu Kudalalean. Selain itu, ia pun dijuluki Batara Guru di Jampang karena ia menjadi petapa dan resi yang ulung. Mangkubumi Suradipati dimakamkan di Geger Omas. Dan teman-teman, sampai saat ini di areal situs Astana Gede Kawali telah ditemukan 6 buah prasasti. Ini yang keenam. Nah, ini yang keenam. Nah, ini prasasti ini ditemukan dan dievakuasi pada tanggal 3 Oktober 1995. Beberapa prasasti menginformasikan tentang Prabu Maharaja dan Prabu Wastu Kencana. Jadi Wastu Kencana itu Prabu Wastu ya. Prabu Wastu itu adalah Niskala Wastu Kencana yang pada saat akan dinobatkan sebagai raja, pada waktu itu usianya masih 9 tahun dan digantikan sementara oleh Prabu Bunisora Suradipati untuk menggantikan ayahnya Niskala Wastu Kencana, yaitu Linggabuana atau Prabu Wangi. Nah, ini prestasi kedua ya. Ini. Nah, ini isinya. Yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membuat berbuat kebijakan agar kami berjaya di dunia. Jangan direntang, janganlah diganggu. Yang merentang akan hancur, yang menginjakkan roboh. Ini prasastinya. Ini prasasti yang kedua. Ini prasasti apa ya? Tidak ada tulisan di sini. Ini juga batu tapak nih. Batu tapak. Terdapat 45 beserta, coba dibaca, berfungsi sebagai media pelindungan. Ini. Oh, ini telapak Prabu dari Niskala Wastu Kencana. Nah, ini telapak tangannya. Lalu kaki. Kaki dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Ini batu penyandaan. Apakah di sini apa namanya Abudiah Pitaloka disemayamkan di batu penyandaan ini? Nah, kita lihat sebelah sini. Di sini ada prasasti juga. Yang tadi mungkin batu penyandaan, batu pengentingan nih. Ini di sebelahnya pohon tua juga, pohon purba ya. Pohon purba.
Oke, kita lihat ke sini. Sini ada makom nih. Ini makom petinggi-petinggi mungkin ya. Makom petinggi kerajaan zaman dulu. Coba. Oke, teman-teman Syawuk, barusan explore Syawuk tentang situs Astana Gede di Kawali. Ini merupakan situs peninggalan kerajaan Galuh. Menerusan kerajaan Kawali adalah Eyang Linggabuana. Nah, dari Eyang Linggabuana dia diteruskan oleh Eyang Wastu Kencana. Nah, di situ mulai pemekaran kerajaan dari kerajaan Galuh sampai kerajaan Galuh Barat, Galuh Selatan, Galuh Sampai muncul Pajajaran. sampai muncul Pajajaran. Bukti peninggalan-peninggalannya luar biasa ya. Nah, Niskala Wastu Kencana ini adalah raja yang adil bijaksana. Dan malah di salah satu prasasti di Bogor yang dibuat oleh Surawisesa dinyatakan di situ bahwa Niskala Wastu Kencana dimakamkan di Nusa Larang. Di manakah Nusa Larang? Dari Sri Baduga Maharaja, kebesaran Pajajaran semakin menggaung. Dan setelah itu diserahkanlah tahta oleh Sri Baduga Maharaja kepada putranya yaitu Surawisesa. Jadi Surawisesa ini sebetulnya ada dua penamaan. Satu penamaan keraton pada masa Niskala Wastu Kencana yaitu Keraton Surawisesa, dan penamaan orang pada masa setelah Prabu Siliwangi, Sri Baduga itu anaknya. Makam Pangeran Usman, penyebar agama Islam di wilayah Eka Kerajaan Galuh. Beliau utusan Kesultanan Cirebon. Makamnya ini ada sekitar berapa meter? Lebih dari 5 meter ini. Panjang. Konfrontasi dengan Mataram. Dan sampai akhirnya sedikit demi sedikit kerajaan Pajajaran diambil alih oleh Mataram. Dan ketika Mataram masuk, paham Islam mulai menyebar. Itu sekilas tentang sejarah tentang kerajaan Galuh. Nih. Oke. Luar biasa. Kita jaga situs ini ya. Jangan sampai tergerus oleh zaman. Ini adalah bukti peninggalan untuk anak cucu kita nanti. Dan stay tune di channel Syawuk. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Subrek. Wah, Syawuk betah di dia. Enak, adem. Barusan Syawuk habis ambil rapot anak di SMK Kawali. Kebetulan anak sekolah di sana. Sekalian istirahat santai. Nah, Syawuk mampir di sini di tempatnya Karuhun. Karena ini pun merupakan salah satu tempat Karuhun kita ya, kita semua. Di sana ada anak kecil. Kita wawancara teman-teman. Ini halo, ini sedang bersama dengan teman-teman cilik nih. Dari mana? Dari Cipaku. Cipaku. Ini namanya siapa? Wawan. Ini Haris. Ini apa? Jepri. Oke, ini Wawan, Haris dan Jepri. Ini anak-anak muda yang peduli dengan sejarah. Keren ya. Lanjutkan terus. Ya. Main ke situs ini dalam rangka apa nih, Dek? Lihat-lihat ya. Situs sejarah ya. Nenek moyang. Mempelajari hebat. Kelas berapa sekarang? Kelas 8. Siap. Dipelajari pokoknya gini. Kita masih kecil nih. Oke? Terus belajar. Oke? Sip. Halo dulu sama si Hawu. Halo. Oke.
Demikian. Oke, demikian perjalanan si Hawu di situs Astana Gede Kawali yang merupakan peninggalan kebesaran Kerajaan Galuh. Di sini ada makom-makom para leluhur, juga prasasti-prasasti yang membuktikan sejarah Galuh. Sebetulnya si Hawu masih betah, tapi gimana harus pulang. Oke, ikuti terus perjalanan si Hawu dan semoga bermanfaat. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.